Yang bertiga tersangka itu cerita Feby yang bilang Lexa yang membunuh Teh gitu. Saya yang membunuhnya sampai digini-gini. Tega banget, 3 gadis cantik membunuh temannya sendiri. Gadis cantik penjual gorengan. Pihak Polres memberikan keterangan seakan-akan dari keempat orang tersebut bertukar-tukar pasangan. Itu informasi dari mana? Itu yang kami pertanyakan sebenarnya. Adik saya gali. Tiba-tiba akun almarhumah ini live, tapi almarhumah Tidak sudah tidak ada. nampak. Bahwa mereka tidak ikut-ikutan, mereka sedang live TikTok, Irmanya di luar di bedal. Gara-gara tukar pasangan, wanita penyuka sesama jenis temannya. Terungkap kematian wanita muda di Bandung bermula cemburu skandal cinta sesama jenis. Siasat keji 3 gadis les bunuh teman di Bandung. Awalnya beralibi korban begal. Awalnya jadi katanya korban begal ya. Tapi ini ada lagi, para pelaku sempat live sosial media usai lakukan tindakan keji. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU Lembaga Bantuan Uya. Sekaligus juga saya adalah anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PAN atau Partai Amanat Nasional. Dan ini ada Mbak Hani, kakak dari korban ya. Iya. Korbannya siapa namanya? Irma ya. Dan ini ada Mas Pablo Benua, Ya. ada Bapak Yopi dan Bapak Kartiko sebagai PH kuasa hukum mereka ya. Oke, Mbak Hani ya. Iya. Sebelumnya saya berduka cita dulu atas meninggalnya adik dari Mbak Hani, Mbak Irma ya. Dan ini kejadiannya kapan, Mbak? Tanggal 8. Tanggal 8. Iya. Terus Ada 8 apa nih bulan? Maret deh. 8 Maret. Oke. Ini taunya korban meninggal yang ngabarin siapa pertama kali? Feby, Siapa itu? temannya Irma. Ini termasuk salah satu di antara 3 orang Iya. ini apa? Oh, Iya betul. Feby. Iya. Bilangnya apa? Kalau Debo udah nggak kuat napasnya, suruh Teteh ke rumah sakit. Oke. Terus kamu ke rumah sakit. Apa yang kamu lihat pertama kali? Udah meninggal. Oke, kamu waktu dengar meninggal di rumah sakit itu kamu taunya apa meninggal kenapa awalnya? Yang 3 tersangka bilangnya sama enggak. Oh, dibilangnya katanya begal, korban. Emang apa? Keadaannya seperti apa? Ada di badannya ada apa? Tadi. Bahunya ada Terus? Kamu percaya itu dibegal? iya. Awalnya percaya yang 3 tersangka itu bilang dibegal. Siapa aja 3 tersangka? Feby, Cumei sama Lexa. Feby, Cumei, Lexa. Iya. Itu perempuan 3-3-nya? Iya. Oke. Terus kamu masih tahu dibegal tuh ya? Iya. Sampai dimakamin juga masih tahunya dibegal? Iya. Nah, akhirnya tahunya dibunuh itu kapan? Yang 3 tersangka ikut ke Tasik, ke ambulan. Udah gitu minta dijelasin sama keluarga kenapanya, akhirnya ikut ke Tasik. Terus pertama dikuburin adek, malamnya dia didatangin sama arwahnya adek. Siapa yang Irma. didatengin? Dimimpiin. Feby. Oh, Feby ini, si Iya. orang teman-temannya didatengin arwahnya Irma. Iya, akhirnya mereka tuh minum jujur sama Teteh. Akhirnya mereka yang bertiga tersangka itu cerita mau jujur sama Teteh. Jujur sama kamu ya? Iya. Feby yang bilang kalau Lexa yang membunuh Teh gitu. Oh, Feby bilang ternyata Lexa yang membunuh Lexa yang membunuhnya sampai digini-gini. Diapain tuh? Ditusuk lehernya terus diculek-culek apa gitu. Ah, pakai pisau. Feby cerita, kamu kaget dong? Terus? Saling tuduh, cuma Teteh nggak ketampung karena ngedrop. Waktu Feby cerita, ada Lexa nggak? Ada Lexa, ada Cumei. Oke, Lexa coba apa reaksinya saat Feby bilang Saling tuduh. apa? Gara-gara Feby screenshotin SS-in aku bilang dari SS dari Screenshot. Hah? Gara-gara Feby screenshot apa nih? kalau Irma itu nggak suka sama Lexa, dekat sama Lexa karena Lexa itu kan
jangan deket-deket. Itu kata chat Irma. dari Irma almarhum ke Feby. Iya. Sama Feby di screenshot. Dikasih Dikasih ke Lexa. DSS-in ke Lexa, dipanas-panasin sama Feby. Oke, terus Dia jujur sama Teteh gitu. Terus? Saling tuduh sama Lexa, sama Feby, sama Cumi itu saling tuduh. apa kalau Cume dibilangnya apa katanya? Kalau Cumi ngejelasin awalnya tuh Debu itu sakit, Irma tuh sakit awalnya. Susah makan teh, Cino gitu. Dibangunin, cuman Feby kasar ngebangunnya adek Irma, kasar. Akhirnya di situ berantem, terus gara-gara cetan juga teh, Cina gitu kata Cume. Jadi masing-masing saling Saling tuduh. saling tuduh. Oke, terus akhirnya apa yang dilakukan? Lapor polisi nih. Lapor polisi udah. Lapor sama warga, sama di sana suruh lapor ke Polrestabes Ciamis, dibawa. Terus Akhirnya dijelasin di sana. akhirnya polisi menetapkan tersangka siapa aja? Yang tiga. Ketiganya 3 tersangka. ya. Jadi Feby. Cumai, Cumai. sama si Lexa. Oke, tapi permasalahannya katanya yang ditahan cuma 1 ya, gimana? Yang ditahan cuma Lexa. Cuma Lexa yang ditahan. Ya. Oke, padahal pada saat kejadian Feby dan Cuma Secara itu bersama-sama di satu ruangan menyaksikan. ngapusin darah, ngebuang alat bukti, ngebuang pisau, Hah? bahkan sampai ada terkesan mengarang cerita bersama-sama bahwa itu adalah legal. Oh, artinya ada turut serta dong. Maksudnya pasal 55, Ya, 556 harusnya harusnya disangkakan dengan pasal itu. ya turut serta harus ada. Ya. Tapi kenapa tidak ditahan, Bang? Nah, alasan daripada pihak penyidik seakan-akan bahwa kedua orang yang namanya Cumai dan Feby ini, mereka itu hanya merintangi penyidikan. Sementara kan kita harus berpikir bahwa ketika seseorang merintangi penyidikan tidak ditahan, maka ketika mereka di luar, secara nggak langsung penyidik memberikan mereka ruang seluas-luasnya untuk merintangi lebih banyak lagi. Iya. Nah, ini kan sebenarnya jadi persoalan. Tapi kalau di dalam konstruksi hukumnya, satu rangkaian peristiwa, dalam peristiwa pidana itu ada pra, pada saat melakukan, dan pasca. Ini kan kita harus lihat. Ini kan nggak bisa dipisahkan, diputus satu persatu. Kenapa sih si siapa Irma, si Bibo ini bisa datang ke sana? Iya. Siapa yang mengajak pertama kali? Lalu menggunakan alat apa? Punya siapa? Tempatnya tempat siapa? Karena lokasi kos-kosan itu pemiliknya adalah si Feby. Pisaunya adalah milik Feby. Yang membuang adalah mereka-mereka juga. Mereka ikut membuang, Ikut membuang, menghilangkan bukti, membersihkan darah. gitu. Jadi ini yang sebenarnya kami melihat tidak ada persesuaian pada saat penyidik pihak Polres memberikan keterangan seakan-akan dari keempat orang tersebut bertukar-tukar pasangan. Itu informasi dari mana? Itu yang kami pertanyakan sebenarnya. Dari mana penyidik mendapatkan informasi itu? Justru saat Dibo diperiksa pada saat meninggal, si Irma ini masih dalam keadaan perawan. Bagaimana penyidik bisa dapatkan narasi bahwa Irma adalah tukar-tukar pasangan karena Ini kan tukar-tukar perempuan sama perempuan. Iya. Gimana taunya kita perawan kalau perempuan sama perempuan? Saya nggak ngerti nih. Kan Sama pada ibu saat bidan. meninggal kan dokter bidan bidan Iya. ngecek katanya itu masih perawan. Masih perawan. Lalu bagaimana bisa Akhirnya perawan tuh artinya tidak pernah ada laki-laki yang. ada laki-laki? Tapi ini kan yang diomongin perempuan. Gimana sih? Perempuan. Iya. Iya. Terus? Terus bagaimana bisa ada asumsi bahwa keempat orang tersebut sedang bertukar-tukar pasangan? Ini yang kami pertanyakan begitu loh. Oke, asumsi bertukar pasangan tuh perempuan dengan laki, apa mereka perempuan-perempuan ini? Mereka ini perempuan-perempuan ini seolah-olah ini adalah pasangan. Oke. Dibuat seakan-akan seperti itu. Itulah yang membuat kami bertanya kepada penyidik, apa dasar daripada penyidik menyampaikan bahwa ini adalah suatu motif tukar-tukaran pasangan. Atau mungkin penyidik sudah dapat keterangan dari para tersangka ini mungkin? Ya kita nggak paham dari mana. Ini kan butuh keterbukaan Iya, dari iya, penyidik, kan begitu. Iya, iya. Di sisi lain, 2 orang diantaranya tidak ditahan. Oke, tadi si Cume dengan si Feby Si ya? Feby, begitu. Dan kondisinya dua-dua itu ada di sana, di lokasi yang sama, di kos-kosan yang sama. Pisaunya punya Feby, nggak mungkin punya orang lain. Atau mereka mau berdalil seolah-olah Rencana. dong, kan begitu. Nah ini yang sebenarnya yang kita pertanyakan kepada pihak penyidik. Kami ingin proses penegakan hukum ini transparan. 2 orang diantaranya segera ditahan karena sudah tersangka. Oke.
Kalau Mbak Hani kenal dengan 3 orang ini? Lexa, Dua Pebi, aja. siapa yang Dua Mbak kenal? aja, kalau Lexa nggak kenal. Pebi dengan Cume. Iya, yang Temen Irma dari kapan ini? Kalau cuma teman Irma yang teman dekat suka diurus sama Irma. Kalau habis jualan, kalau beli makan suka berdua gitu. Jualan apa? Berdua. Ada jualan gorengan. Adik si Irma jualan gorengan. Iya, Jadi udah lama nih kenal sama Cume. udah lama. Umurnya berapa kalau Irma? 39, Kalau Cume ini sekitar berapa? Di bawah 30 pada 30? 30-an adalah. Oke, kalau Pebi kenalnya di mana? Pebi teman dekatnya Cume juga, teman dekatnya Irma juga. Oke, saya mau tanya jujur ya. Kalau menurut Mbak nih, kita bicara, kita tidak menuduh pasangan lesbi atau apa ya. Tapi kalau menurut Mbak dari gelagat gerak-gerik orang-orang ini, arahnya mereka tuh ke arah normal, orientasinya apa? Oh enggak, adik enggak, Nggak, cuma suka bergaul. Kita bicara yang 2 Iya, orang tadi yang Mbak kenal, Pebi dengan siapa? Cume. Iya, Menurut Mbak gimana kelihatan? kelihatannya baik-baik aja kayak teman biasa. Normal nggak mereka? Normal. Mereka normal. Kalau Cume mah kurang tahu ya. Kalau adik saya yang Kak Teteh tahu ya, adik saya kan punya pacar laki-laki. Sampai sekarang punya Iya, sama dia. Iya. iya, dijodohin Oke. sama kakak. Oke, terus udah berapa lama pacaran? Kurang tahu Kak pacar udah lama, cuman pernah deket juga sama laki-laki. Adek kalau sama teman-teman itu kan kayak ngikutin sama teman-teman ikut aja. Oke, Irma pernah cerita apa mungkin sebelum kejadian sama Mbak? Kalau cerita nggak terlalu banyak sih, Adek itu orangnya pendiam, nggak banyak cerita. Oke, terus kalau pacarnya yang Irma ini nggak pernah cerita apa-apa? Enggak. Oke, jadi sekarang yang intinya adalah pengen 2 orang lagi ini Iya. ditahan, Mas Pablo. Segera 2 orang ini ditahan karena pasal yang disangkakan kepada 2 orang tersebut 221 ya, terkait dengan perintangan penyidikan. Kita merujuk ke satu kejadiannya Verdi Sambo aja deh. Begitu banyak orang yang melakukan katanya perintangan penyidikan, tapi ditahan juga. Semua ditetapkan jadi tersangka dan semua ditahan. Bahkan Feby berdasarkan pengakuan ada rekaman ya Teh ya. Iya. Apa itu? Rekaman pengakuan Dia yang dari manas-manasin Feby. katanya. Dia yang manas-manasin, dia yang membuat akhirnya Lexa tergerak untuk melakukan pembunuhan tersebut. Kan begitu. Nah, sama halnya dengan kasus Verdi Sambo, Bu Putri gitu ya, Mbak Putrinya juga akhirnya ditahan karena dia membuat satu cerita yang menggerakkan orang lain untuk melakukan pembunuhan. Kan itu sama aja gitu. Oke, ini dilakukannya di mana sih? Maksudnya saat apa? Saat katanya pengakuan ya. Saat Irma lagi tidur benar, apa lagi? Apa gimana? Ada foto kos-kosan ya? Ada, nanti kita perlihatkan. Aha, Ya, gimana jadi? Jadi izin menyampaikan Bang Uya bahwa kejadian ini adalah malam tanggal 7 sampai 8 dini hari. Jadi mereka semua lagi berada di dalam kos-kosan milik F. Lagi bulan puasa dong berarti ya? Ya, 7-8 Maret. Jadi adik Dibo alias Irma ini baru pulang berjualan gorengan mencari nafkah. Tiba-tiba diajak bermain untuk yuk ngumpul di situ. Jadi ini juga seperti yang Bang Pablo juga tadi sudah sampaikan bahwa orang-orang ini sudah berada di kosan terlebih dahulu, Bang. 3 orang ini. Dua. Karena yang satu ini berusaha mengantarkan dulu almarhumah untuk meminta izin menginap. Oke, siapa yang 1 orang ini? F. Oke, terus? Jadi kita bisa lihat kalau kami melihatnya adalah almarhumah ini bukan orang yang liar bermain. Dia mau menginap padahal Iya. lokasi menginapnya itu kosan F itu adalah dekat dengan tempat berjualannya. Iya. Tapi dia pergi dulu jauh ke Pasir Koja arah Ciatel sana sekitar 15-20 menit naik motor untuk berpamitan sama kakaknya untuk meminta izin mau bermalam di kosan temannya. Ini kan kita melihat bahwa pribadi yang maksudnya tidak terlalu bebas. Artinya meminta izin. Tapi kedua orang ini C dan A atau L ya, Alexa atau Lexa ini sudah berada di kosannya F. Iya. Ya kan? Nah, ketika mereka sudah sampai ke lokasi, ya singkat cerita intinya kejadiannya itu adalah di kosan F. Kalau pertanyaannya di Langsung mana? cekcok kan ya? Tidak. Ada serangkaian kegiatan yang menurut kami seruntutan kegiatan adalah berusaha membangun konstruksi alibi. Apa kata mereka emang? Contoh Kegiatan apa? misalnya sekitar pukul 10 malam F ini mengontak
Tehani mengatakan bahwa melalui voice note di dalam aplikasi WhatsApp menyampaikan bahwa adindanya almarhumah ini atau adiknya dari Tehani, Ilma ini sedang sakit. Yang berangkat itu dalam keadaan sehat. Tiba-tiba jam 10 sakit, berangkat itu sekitar jam 8 setengah 9. Jam 10 sakit, terus tidak mau disuruh makan. Meminta Tehani out of nowhere mengatakan, tolong teh bujuk makan. Ini serangkaian kegiatan yang menurut Pak Yopi, kami, Bang Pablo, ini apa ini? Sikap yang tidak biasa. Jam 10 ini tiba-tiba, tapi tidak ada komunikasi langsung. Dari Artinya almarhum. diduga jam 10 itu sudah dibuat apa masih perencanaan? Kita belum bisa lari ke sana. Yang jelas ada serangkaian kegiatan yang kami pikir adalah membangun alibi. Ya, mengaburkan masalah. Betul. Ya. Kenapa? Sekitar lewat dari voice note tersebut, tiba-tiba akun almarhumah ini live, akun TikToknya. Beberapa kerabat almarhumah melihat akun itu live, tapi almarhumah sudah tidak nampak. Pukul 11. Saya loncat dulu ya, kronologisnya kan panjang, saya loncat dulu sedikit di pukul 2, ada live lagi. Yang lagi-lagi almarhumah tidak ada. Nah ini bisa saya serahkan kepada publik ya. Kalau kami dari kuasa hukum korban, ya ini jangan-jangan ada serangkaian kegiatan. Artinya menurut dugaan kalian, pas saat akun TikToknya almarhum ini live, almarhum sudah meninggal belum? Saya rasa ada momen ketika memang almarhum ini belum meninggal, tapi ini ada kaitannya yang sangat kuat sama hilangnya nyawa almarhum. Menjadi satu rangkaian peristiwa yang nggak bisa dipisahkan. Apa maksud dugaannya apa jadi? Kenapa masih harus live TikTok? Kalau kita menduga-duga ya, kita menduga-duga bisa jadi memang pada saat live TikTok itu memang sudah tidak ada. Untuk membuat satu alibi supaya orang-orang yang mengenal si Irma tersebut bahwa Irma ya dalam keadaan yang masih hidup. Bisa jadi seperti itu jadi kan. dugaannya setelah Irma dibunuh atau setelah Irma meninggal, tiba-tiba dia live TikTok. Live TikTok. Gitu ya. Atau secara gradual lah, Iya. tidak ada konflik. Betul. Atau bisa jadi saat proses dibunuhnya Irma, Intinya live TikTok gitu kan. Cuman kan kalau kita kaitkan dengan narasinya mereka yang katanya mereka si Irma ini dibegal di luar. Bisa jadi kemungkinan arahnya ke sana juga bahwa mereka tidak ikut-ikutan, mereka sedang live TikTok, Irmanya di luar dibegal. Nah, kan bisa membuat asumsi seperti banyak itu. lah. Oke. Intinya kami kalau kuasa hukum sepakat, Ya. hal-hal ini seharusnya didalami, Logika. betul didalami Ya. dengan cara mereka tidak dilepaskan atau tidak ditangguhkan atau mereka di dalam penahanan supaya pendalamannya lebih objektif. Oke. Ya jadi gini, Bang Uyakuya, bahwa mereka pada saat di rumah sakit ya dengan mengantar almarhum dan korban dan kakak korban, mereka izin pulang lebih dulu ke kosan untuk membersihkan sisa darah. Alasannya Alasannya disuruh oleh Bapak kosan. ya, Iya. pemilik kos. Pemilik kos. Disuruh Beres-beres. untuk beres-beres katanya gitu. Dan juga kita harus lihat juga itu ada surat keterangan ya, keterangan kematian. Itu alasannya adalah Bukan penyakit menular ya. Iya. Nah, padahal itu Iya, nanti kita tunjukkan ya. Padahal itu ada kan di HP-nya. ada pembunuhan gitu ya. Iya. Gitu ya. Ada nggak, Pak? Mungkin Coba deh. Ya. lebih jelasnya izin begini. Ketika tersangka-tersangka ini pada saat itu belum tersangka membawa almarhumah ke rumah sakit, tentunya dokter jaga rumah sakit menanyakan. Ini lazimnya ya, Bang Uya. Menanyakan dong bahwa ini kenapa kalian bawa ini terlepas dari tindakannya apapun. Nah, kalau mereka berkonstruksinya adalah pada saat itu tentang begal, artinya kan dia menceritakan kepada dokter bahwa ini adalah korban tindak pidana. Iya. Oke. Ya kan? Terlepas dari katakanlah peraturan dalam, saya juga ini mengajak yuk teman-teman dokter bantu ungkap. Jadi boleh nggak sih menulis di dalam surat keterangan kematian penyebab kematian hanya bukan penyakit menular? Pada jelas lehernya ketusuk. Iya. Seandainya pun misalnya boleh, ada peraturan mengatur. Kenapa tidak pada saat kesempatan pertama dokter rumah sakit itu berkoordinasi dengan kepolisian? iya langsung karena ada yang dicurigai dikasih ya.
Karena Baru gini katakanlah, lehernya gitu ya. nah, karena kalaupun tidak mencurigai, Ya. katakanlah kan dia menanyakan kepada yang mengantar. Yang mengantar itu pada saat itu bercerita kepada keluarga korban tentang dibegal. Di begal itu ada tindak pidana. Ya. Jangankan dokter, orang biasa pun berkewajiban untuk Untuk melaporkan melaporkan. ada Ada tindak sesuatu pidana. yang ya. Kalau nggak malah kena pidana. Ini di rumah sakit mana di bawahnya orangnya? Rumah sakit Salamun. Salamun. Salamun ya. RSAU ya. Oke. Pertanyaan saya sama Hani. Waktu akhirnya Feby mengaku bahwa Irma katanya dibunuh sama Alexa, apa reaksi mereka muka bertiga itu mereka? Ketakutan, saling nuduh juga. Tapi ada mereka minta maaf. Iya, Siapa yang minta maaf dulu? Feby Bilang apa? minta maaf teteh. Aku mau jujur kalau Lexa itu yang ngebunuh. Terus Alexa langsung membantah apa? Iya. Bilang apa? Dimarah? Lexa Betul? marah sama Feby. Marah gimana? Gara-gara kamu kenapa chat dikirim-kirim ke aku, cina gitu kata Lexa. Jadi aku teh panas, cina gitu. Jadi Lexa mengakui bahwa dia yang membunuh gitu ya? Iya. Karena panas sama Feby. Iya, Feby yang manas-manasin Oke, Lexa. terus apa tuduhan terhadap Cimay apa? Cumay. Cuma itu ngebantu Lexa, Untuk bantu dalam berbicaranya Lexa ke Feby. oh jadi Cumay dan si Lexa ini sama-sama menyerang Feby. Iya, Oke. Tapi karena dia ada hubungan juga sama Lexa. Siapa? Cumay. oh, Cumay itu diduga ada hubungan dengan Lexa. Iya. Ya dari situlah sebenarnya memang kita mengkhawatirkan, ada sesuatu hal di luar jangkauan keluarga korban gitu ya yang membuat akhirnya dua orang tersebut tidak ditahan gitu. Sehingga muncul juga akhirnya narasi ada tukar-tukar pasangan dan lain. Sementara Alexa mengaku kenapa dia melakukan itu karena ada chat. Yang mana isi chatnya meminta agar si Feby jangan dekat-dekat karena itu adalah itu kan sebenarnya Iya. poinnya. Dia memperingatkan. Memperingatkan Iya, betul. sebagai seorang bukan cemburu tapi Bukan memperingatkan cemburu. dia tuh itu loh gitu ya. Benar. Iya. Nah ini yang jadi kekhawatiran kami. Sementara kami ingin agar ya penyidik kalau memang mau sejalan, ayo buka selebar-lebarnya. Kenapa harus satu rangkaian peristiwa ini kan nggak bisa kita putus-putus. Jangan karena si Lexa yang menusuk, Lexa yang cuel-cuel, cuma Lexa yang dikenakan pasal pembunuhan. Karena kan nggak mungkin kayak kita, itu kan bukan satu acara seremoni yang mana pisau itu harus pegang bertiga-tiga lalu lakukan itu. Iya. Ada satu rangkaian peristiwa yang nggak bisa dipisahkan. Itu kan sebenarnya persoalannya. Adik saya nggak les. Adik saya mah selalu nasehatin ke teman-teman yang baik. Iya. Adik kamu bukan les. Bukan les. Dan ini ditanganin Polrestabes Bandung. Polrestabes Bandung. Tapi kita yakin lah maksudnya Polrestabes Bandung pasti akan sangat presisi dan profesional menangani kasus ini dan kita pikir juga bahwa dari logika cerita yang kalian paparkan di sini menurut saya sih mungkin harusnya 5556-nya terus sertanya Ya. ikut ya, Harusnya. bukan pasal 221 merintangi ya. penyidikan. Iya, dan kita harap ini mungkin jadi pertimbangan dan mungkin logika-logika tadi yang ada di live TikTok saat jam sekian, terus ada juga pengiriman voice note ke kakaknya itu jadi pertimbangan dan juga bahan masukan buat kepolisian ya Polrestabes Bandung untuk menangani kasus ini. Ya, mungkin dari Bapak. Dan mungkin ada tambahan lagi, Ya. Bang Yakuya. Jadi dalam hal kasus pembunuhan ini, kita harus penyidik ini harus melakukan ekshumasi ya. Ya karena ini sudah dikubur. Oke, Ya. jadi harus Harus dibongkar lagi dan otopsi ulang. Ya. Ini Sebelumnya belum diotopsi ya? Belum ada. Oh ya, sebelum karena Belum ada. dicurikan dibilangnya ada begal ya. Jadi hanya pengakuan saja Ya. dari si Benar, Elsa benar, Abra, ya. setuju, Ya. setuju. Pun Jadi kalau gagal kan harusnya di Ya harusnya diotopsi. ya otopsi lah. Jadi saya minta kepada penyidik Polrestabes Bandung untuk melakukan ekshumasi. Ya, Oke, dan tapi- otopsi ya terhadap jenazah Keluarga almarhum. setuju kalau di otopsi ulang? Untuk Setuju ya? kebenaran saya setuju. Oke, kalau mau tahu Ya. nih backgroundnya Feby ini apa ya? Kalau tahu dari keluarga Apa ini backgroundnya? apa LC ya? Pemandu lagu. Pemandu lagu ya. Bukan Land Cruiser ya, bukan? Oke. Jadi dia pemandu lagu, si Feby ini. Iya. Kalau Cumay, Dia ikut sama Debo jualan.
Ibu Gorengan. Jualan gorengan. Kalau si Lexa, Aku kan belum kenal setahu kata keterangan Tidak keterangan kenal. polisi, sama Tidak teman-temannya ada. Pak. Tahu. Kita tidak kenal. tidak kenal ya. Oke. Penampilan mereka feminim, ada yang tomboy? Ada yang tomboy, satu cuma Cuma ini tomboy ya. emang cuma yang tomboy. Tomboy. Ya. Oke. Dan ini untuk diketahui oleh publik juga bahwa Dibo ini adalah tulang punggung keluarga, Mas Wiyah. Tulang punggung keluarga, bahkan rela sempat menjadi ART ya, sempat menjadi ART untuk menghidupi keluarga. Irma ini ya. Si Irma ini gitu. Karena panggilannya Dibo kan gitu. Nah, jadi Irma ini sempat jadi ART, bahkan menjual gorengan bersama dengan temannya. Dia orangnya sangat bergaul ya, Teh ya. Sangat bergaul, ngajak teman-teman, ayo dagang gorengan bersama-sama. Ya, jadi memang ini selayaknya seorang anak manusia yang memiliki rasa kemanusiaan dan moralitas yang bagus sebenarnya gitu. Boleh lihat fotonya Irma? Ada? Nah, Ini si Irma ya? almarhumah. Almarhumah ya. Mana ini siapa ini? Ini pelaku, 3 pelaku. Yang Ini siapa? orange Feby, Febri. Baby, Lexa. Iya, cuma yang tomboy cuma. Sebetulnya ini cantik-cantik ya. Ya, dan kalau kita lihat juga Irma juga cantik ya. Iya. Masa ya, jadi kalau kita lihat tega banget. 3 gadis cantik membunuh Temennya sendiri. temannya sendiri, Iya. gadis cantik penjual gorengan ya. Bahkan cuma itu tinggal di rumah Almarhumah. Teteh dan almarhumah itu 2 tahun nebeng, Iya, iya. numpang kerja, numpang hidup. cuma yang ini diurus sama Debo sampai jualan, makan, dapat Ya kawan lah ya. berdua. Intinya kita serahkan pada polisi, kita percaya, tapi kita kawal terus kasus ini. Kita kawal terus. Kalau ada hal-hal yang mungkin mengusik logika berpikir kita, mari kita suarakan. Ya. Saya jadi juga akan terus mengawal kasus ini. Ya, kita akan lihat perkembangan seperti apa. Sementara ini kita percayakan saja sama Polrestabes Bandung. Ya, kita percayakan mereka bisa tegak lurus dan menyikapi kasus ini, menangani kasus ini dengan profesional. Dan mudah-mudahan tadi masukan di podcast ini tadi tentang informasi atau data-data tadi bisa jadi masukan buat kepolisian. Boleh dong masyarakat juga memberikan informasi ya kan. Peran serta masyarakat kan juga dibutuhkan untuk sama-sama bantu aparat ya. Bener nggak? Iya. Harus terima juga. Kita siap kok ya bersama-sama Iya, iya, sejalan iya. dengan pihak Polri untuk Betul, membuka benar, ini. benar. Kita sabar Mbak. Ya, salam hormat buat keluarga dan kita tunggu mudah-mudahan nanti kalau di ekshumasi, di otopsi ulang, ini lebih jelas lagi, lebih terang benderang. Ya. Amin. Ya, dan saya sarankan juga buat 2 orang yang masih di luar, Cumai dan Feby, jangan tutup-tutupi kasus ini karena makin berat ya hukuman kalian kalau kalian menutup kasus ini. Bukalah, terutama Feby yang pertama kali membuka kasus ini, ceritakan sejujur-jujurnya apa yang sebenarnya terjadi. Jangan nanti kamu malah yang kena batunya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.